Rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillahu wa iyyakum minal bid'i wad dhalalati wan nar. Ayo talabah arsyadakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, yang mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi waktu luang, bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Nikmatnya menjadi seorang muslim. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, ya, dan itu harus kita syukuri. Nah, ya, perhatikan yang lain. Al-Faro, salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman. Nah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang pertama ini insyaallah, hari kita melaksanakan daurah, saya diberi amanah untuk mengajarkan atau membahas hal-hal yang berkenaan tentang salat tatawwu', ya, salat sunnah yang jarang kita kerjakan. Yang jarang itu misalnya seperti salat khauf, salat khusyuk, salat id. Nah, salat id setahun sekali, ya. Nah, itu ya Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Nah, nanti itu juga akan kita pelajari. Ya, minimal ilmu kita bukan hanya sekedar melihat. Kadang kita jadi makmum kan, melihat. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi sekarang kita akan mempelajari, ya, mempelajari apa-apa yang ada di dalam kitab, dan agar ibadah kita ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian begitu pula para sahabatnya, begitu pula kita bisa mengikuti apa, imam madhab, ya, imam madhab yang 4. Siapa? Ya, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, ya. Ya, minimal kita ibadah yang kita lakukan atau muamalah atau ya hal-hal yang berkenaan tentang ibadah, kita apa? Bisa mengikuti salah satu dari atau di antara imam madhab tersebut. 6.
Ayo talabah, arsyadakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita akan membahas tentang sholatul khauf. Ya, sholat khauf. Sudah pernah belajar? Siapa yang sudah? Maju. Praktek. Nah, 3 MTS sudah selesai nih kayaknya. Ya. Ya, sudah. Nah, mungkin sebagian ada yang sudah dan sebagian lain mungkin ada yang belum. Maka sekarang kita yang sudah bisa lebih memurojaah, mengulang, dan yang belum mendapatkan ilmu yang baru, ya. 6. Qala faslun fi bayani sholatil khaufi. Ya, bab tentang penjelasan tentang sholat khauf. Bab tentang apa? Sholat khauf. Apa sholat khauf? Ya, kalau dari segi arti, khauf artinya takut. Ya, maksudnya adalah dalam keadaan kita takut. Contohnya ketika dalam peperangan, ya, atau dalam riwayat lain ketika misalnya kita sedang diserang hewan buas misalnya, juga bisa seperti itu, ya. Tapi di sini, ya, berbicara tentang apa? Ketika khauf dalam peperangan, ya, peperangan. Ini Islam juga mengajarkan bagaimana kita, jangan ngomong sendiri tuh. Sudah siapkah sholat di medan perang? Kalian sekarang sholatnya di masjid, aman. Nanti kalian sholat di medan perang kayak apa? 6. Apalagi nanti yang mau lanjut kuliah di Yaman misalnya, ya nanti kalau ada yang mau liburan ke medan perang, ya makanya belajar. 6. Jadi sholat khauf adalah sholat yang dikerjakan di medan perang, ya, di medan perang ketika kondisi kita sedang khawatir terhadap adanya musuh, ya, terhadap kehadiran musuh. Ya, pengalaman saya di Yaman itu ada, ya, teman-teman yang ya memang dia kadang sama kita belajar, ya, kadang dia nggak ada, ya mereka diajak berjaga-jaga di perbatasan, ya, berperang di sana, ya, melawan, kalau di Yaman tuh melawan Syiah, ya, melawan Syiah. 6. Mana si siapa kemarin tuh yang buat senjata itu siapa? Ale, mana senjatanya? Masih ada kah? Kalau ada yang buat senjata bagus tuh. Jadi yang berjaga nanti begini. Hah? Alim, mana senjatanya Alim? Enam. Jadi untuk membahas sholat khauf memang perlu, walaupun kita belum ke sana, ya, kita belum dihadapkan, soalnya kita tidak tahu kita sebagai seorang muslim kapan kita, mungkin negara kita akan diserang kapan, ya. Ya. Terus ya, mungkin ada sebagian yang ingin membantu saudaranya di negeri yang dijajah, ya kita makanya perlu belajar. Nah, belajar untuk bagaimana tata cara sholat khauf, sholat di medan perang. Qala wa sholatul khaufi ala thalathati adrub. Ya, sholat khauf ini ada 3 cara, 3 keadaan, ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Nanti siap-siap ya yang praktik di depan saya tunjuk, mungkin yang 3 alia kah?
untuk mempraktekkan situ. 6. Jadi ada tiga keadaan ya. Ahaduhuma ayyakuna al-adu fi ghairi jihatil qiblah. Pada saat musuh ini tidak sedang berada di arah kiblat. Ya. Misalnya kita kan kalau sholat ke kiblat ya. Nah, musuhnya bukan di sana, tapi dia di ke arah sana. Jadi yang pertama, keadaan yang mana musuh sedang tidak berada di arah kiblat. Qala fayufarriquhumul imamu firqataini. Firqatan taqifu fi wajhil adu wa firqatan khalfahu. Ya, dengarkan dulu ya, nanti baru praktekin. Jadi dalam keadaan ini yang mana musuh sedang tidak di kiblat, sedang tidak di hadapan kiblat. Maka dalam keadaan ini imam membagi dua kelompok, ya, membagi pasukannya menjadi berapa? Dua kelompok dulu, ya, dua kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil adu. Kelompok yang salah satu ini, kelompok yang pertama dia apa? Dia berjaga-jaga di sama musuh sana. Dia perang kah berjaga-jaga, silakan sana ya. Jadi satu kelompoknya kamu hadapi musuh sana. Ya, satu kelompok dia berhadapan dengan musuh. Ya. Wa firqatan khalfahu. Dan kelompok yang kedua berdiri di belakangnya. Mau ngapain? Ya, mau sholat. Yang kelompok belum sholat. Yang satu kelompok tadi yang pertama dia menghadap musuh. Kelompok yang kedua ikut sholat dengan imam. Ya, ikut sholat dengan imam. Fayusolli bil firqatil lati khalfahu rak'atan thumma tatimmu li nafsiha. Kemana? Dan makmum yang sholat bersama imam tadi, sholat bersamanya 1 rakaat saja. Perhatikan, 1 rakaat. Ya, jadi ini yang sudah sama imam ya. Yang kelompok yang kedua ya, yang sama imam, sholat sudah takbir, ruku, sujud, ya kan? Habis itu berdiri lagi. Ya, berdiri. Nah, setelah berdiri, ini kan posisi berdiri ya. Imam sama makmum posisinya apa? Berdiri. Kemudian imam tetap berdiri, sedangkan makmum yang di belakang ini dia menyempurnakan sendiri. Melanjutkan rakaat kedua sampai salam. Paham ya? 6. Summa tatimmu li nafsiha. Jadi yang makmumnya dia melanjutkan sholatnya sampai salam. Paham ya? Sampai salam. Watamdi ila wajhil adu. Ketika sudah selesai, dia langsung pergi ke menghadap musuh. Ya, pergi ke sana. Tadi kan yang berjaga-jaga di sana ya. Ya, di sana lah, jangan kiblat di sana. Kemudian yang tadi makmumnya kan melanjutkan sendiri. Habis itu dia pergi ke tempat musuh sana, dia berhadapan sama musuh. Kemudian yang tadi menghadap musuh itu ganti, dia sholat bersama imam, gantian jaga. Yang tadi yang sudah berjaga sekarang karena yang tadi sama imam sudah datang, kemudian yang di sana tadi sholat bersama imam. Nah, wa ta'ti ta'ifatun ukhra fayusalli biha rak'atan. Dan kelompok yang tadi itu datang, kemudian dia sholat bersama imam. Nah, dalam posisi ini imam rakaat yang keberapa? Kedua. Sedangkan yang makmum baru ini rakaat pertama. Rakaat pertama. 6. Fayusalli biha rak'atan. Nah, maka sudah. Jadi sholat sudah kan? Datang kan sudah? Dia sholat sama
makmum yang posisinya masih rakaat pertama sedangkan imam sudah rakaat kedua, ya kan? Salat, ruku, sujud, kemudian imamnya duduk, ya kan? Ini kan sudah mau salam ya, duduk, sedangkan makmumnya langsung berdiri lagi, ya. Makmumnya soalnya masih satu rakaat lagi kan, dia berdiri melanjutkan rakaat yang masih sisa satu lagi, ya. Kemudian waktu timu linafsiha, kemudian dia menyelesaikan sendiri rakaat yang tinggal satu lagi tadi. Wa yusallimu biha. Kemudian tapi imamnya tetap menunggu masih kan? Kemudian masih duduk dia imamnya tadi. Kemudian yang belakang lanjutkan rakaat yang kedua, kemudian sampai ruku, sujud, kemudian duduk, kemudian wa yusallimu biha. Kemudian mereka salam sama-sama sama dengan imam. Ya, sama dengan imam. Ya, ini dalam keadaan ketika musuh tidak di hadapan kiblat. Nah, sekarang kita praktek. Malik maju, Malik. Kemudian Syafaat, Abrar, Alif, banyak ini, ya cepet. Imamnya satu, makmumnya 4. Malik cepet, foto. Itu miringin namanya. Erlan, ayo. Ayo cepat biar selesai. Ini harus praktek nanti. Ya mungkin kalian paham, tapi yang lain dia nggak paham sebagian. Ayo Ibnu juga semuanya. Ayo cepat. Enggak semua. Ya nanti cepat nanti tunjuk lagi sebagian. Masih. Cepat. Gak usah malu orang antum. Ayo. Anggap aja kiblatnya sana ya. Atau kiblatnya sana enggak apa-apa. Ya, siapa imam? Aku enggak. Enggak. Ayo Malik imam. Agak mundur dikit. Makmumnya 2 itu. 2 lagi. Syafaat. Cepet nah. Ayo anak Syafaat sama Alif. Sini antum. Cepet. Sini. Enggak boleh soal situ, dia dasar nanti harus dekat, ya. Lumayan tuh. Ayo. Dekatin tuh. Gimana mau sujud tuh? Oh iya, lagi ini. Lengkap ya. Ayo. 2 lagi imam makmumnya. Alif. Syafaat. Alif. Mana? Sofyan. Mana Sofyan? Agak mundur. Hah? Ayo, siapa lagi tadi? Sofyan. Novel. Cepet. Novel, ayo berdiri. Kamu lah. Komat apa? Bentar. Komen wajib dah. Kah? Situ. 6. Berkata gitu. Iya, 2 rakaat ya. Oh ya. Sujudnya bisa kan? Agak mundur dikit. 6. Antum kasih tahu mereka. Bagi ini kan masih yang musuh tidak di sana ya, musuhnya di sana. Dia bukan di hadap kiblat. Berarti apa tadi?
kamu membagi 2 kelompok. Sudah antum bagi. Siapa yang sholat sama kamu, siapa yang berjaga-jaga di sana? Ini kan pertama. Hah? Iya. Coba sudah antum bagi. Berarti Ini sholat pertama. ya. Berarti antum Jaga. hah? Jaga. Ya, berjaga. Ayo. Jangan jaga. Begini antum pakai senjata. Cepat. Iya, situ antum sana. Atau di sini enggak apa di sini. Ya. Ya. Iya sudah. Di sana, di sana. Iya. Di sana. Ya. Lihat musuh. Ke sana. Ya, lihat musuh. Ya. Begini. 6. Oke. Ya, sudah mulai. Ya, antum salat sudah mulai. Antum salat satu rakaat. Ya, subuh salat sudah. Ingat kan tadi caranya ingat? Ingat kan? Ya. Ya takbir lah. Ayo. Iya, sudah takbir, sudah salat biasa salat. 6. Ya. Ya. Oh, macam itu. 6. 6. Antum tetap ini ya, antum. Ya, antum lanjut. Menyelesaikan sendiri, ya. Oke. Salamnya sudah? Sudah salam, antum berjaga gantian. Antum tetap berdiri. Sekarang gantian berjaga. Nah. 6. Takbir antum ikutin. Ya, dikasih kode enggak apa-apa. Dah. Itu sudah takbir. Takbir dah. Ya. Salat sudah. Ayo. Musuhnya di sana. Ya. 6. 6. Antum lanjut. Iya. Belum. Salam bareng-bareng. Ya, salam bareng-bareng. 6, mulas. Oke. Sudah, selesai. Nah, fadhol. Syukran. Nah, itu tadi keadaan di mana musuh sedang tidak berada di kiblat, di hadapan kiblat. Nah, siap-siap habis ini yang kelas 2 ya. Kemudian itu keadaan yang pertama ya. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua. Perhatikan, siap-siap. Wasani, keadaan yang kedua, ayyakuna fi jihatil kiblah. Nah, musuhnya di kiblat. Jadi kita hadap kiblat, musuhnya di sana. Nah, dalam keadaan ini nggak ada yang berjaga di sana, nggak ada. Salat bareng-bareng. Jadi musuh sedang berada di kiblat. Fayasaffahumul imamu saffaini. Maka imam ya membuat makmum menjadi dua shaf, ya, 2 shaf. Wa yuhrimu bihim, ya, sama-sama mereka takbiratul ihram. Ya. Jadi imam dengan di belakangnya berapa? Dua shaf, ya, sama-sama takbir. Imam takbir, makmum juga takbir. Faida sajada ma'ahu ahadu sofaini. Apabila imam sujud, maka
sujud bersamanya salah satu soft yang dua tadi. Jadi hanya salah satu soft itu yang ikut sujud dengan imam. Soft yang depan aja. Soft yang depan aja yang dia ikut sujud dengan imam. Kalau tadi yang soft keduanya tetap berdiri. I'tidal kan? Setelah ruku tetap dia berdiri. Kemudian wa waqafa saful akhar yahrusuhum, sedangkan saf yang kedua tadi dia tetap berdiri menjaga, ya, berjaga. Soalnya ketika semua sujud takutnya ada apa? Musuh datang nembakin, kan nggak tahu, ya. Karena dalam keadaan sujud kita tidak bisa melihat, kita pasti melihat ke bawah. Tapi kalau ruku ya kadang bisa kelihatan ada yang datang siapa, ya. Jadi dalam keadaan sujud yang hanya ikut sujud hanya shaf yang depan saja. Ya. Kemudian wa idza rafa'a sajadu walahiquhu. Tapi ketika imam sudah bangkit dari sujud bersama dengan shaf yang pertama tadi, baru apa? Shaf yang kedua itu sujud. Nah, jadi gantian. Ketika yang shaf pertama dengan imam tadi sudah berdiri, baru shaf yang kedua itu sujud. Jadi bisa memantau keberadaan apa? Musuh, bisa lihat ketika ada musuh yang datang. Ya. Paham tuh? Nah, dalam riwayat lain di sini nggak disebutkan ya. Itu kalian mungkin pernah dengar, dia itu bertukar tempat. Ya, bertukar tempat. Yang tadinya ya shaf pertama dia apa pindah ke shaf kedua, kemudian yang tadinya shaf kedua dia pindah ke pertama. Kenapa? Karena nanti dia akan berbarengan sujud dengan siapa? Imam. Ya, dia akan berbareng sujud dengan imam. Tergambar? 6. Coba. Akmal maju. Ya. Biar nanti yang. Farid. Si Denny. Siapa namanya ini? Antum. Ayo Cat, harapkan. Ayo Farid. 6. Si Rizky, antum hadapin kameranya ya. 6. Mana Rajihan? Antum hadapin kameranya. Ayo. Atur itunya, kamera. Ayo Cat. Ayo antum, maju. Ayo. Satu lagi. Antum. Jumadi. Buat 2 rakaat. 2 rakaat, 2 shaf. 6. Nah, berarti dalam keadaan ini musuh di kiblat, berarti 2 shaf ini semuanya sholat bersama imam. 6. Ya, mulai coba. Berarti takbir sama ruku semuanya masih bareng. Nanti ketika sujud hanya ini aja. Ya. Ayo. 6. Muhammad Hamidah. Antum. Ya. Kamu lihat sambil hati-hati ada musuh ya. 6. Ya, diri. Oke.
Antum sekarang tadi sudah ruku kan? Tinggal sujudnya yang belakang. Antum jangan nengok ntar. Ayo. Diri. Nah, sudah sama kan? Sudah sama-sama 1 rakaat. Dan kalau tadi dia kan ruku sujud sendiri. Nah, sekarang biar dia dapat sujud juga sama imam. Belum kan? Ya, sekarang langsung antum tukar tempat. Ayo. Ya. Mundur, antum maju belakang. Antum mundur, antum maju. Ya, gitu. Ini bukan ngada-ngada, emang seperti ini ya caranya. Nah, antum maju. Ya. Ya, jadi langsung bertukar tempat. Yang tadinya di depan dia ke belakang, yang dari ke belakang dia ke depan. Nah, dah sholat biasa. Ruku bareng-bareng dulu, ruku bareng-bareng. Ya. Oke. Nah, tetap di situ. Antum, ayo wujud. Salim. Mafhum? Ya, fadhal. Ya, jadi semuanya dia sama-sama kena sujud bersama imam ya. Semuanya sama-sama dapat sujud dengan imam. Nah, itu keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini keadaan yang dimana fisyiddatil harbi, ya, peperangan yang sangat sengit, Jadi nggak bisa dia berjamaah, maka dia sholat masing-masing. Ketika dalam keadaan ketiga, qala wa tsalitsu ayyakuna fi syiddatil khaufi wa iltihamil harbi, yaitu dalam keadaan perang yang sangat sengit, berkecamuk, ya. Kalau tadi mungkin masih berjaga kan, masih berjaga-jaga, musuhnya masih jauh-jauh gitu kan. Kalau ini dalam keadaan memang dia lagi perang, ya. Dari sudah lagi peperangan sengit. Wa iltihamil harbi, dan ya perang tadi. Fayusalli kaifa amkanahu, maka hendaklah dia salat semampunya. Salat apa? Sebisanya dia. Ya, bisa sambil salat sambil lari. Ya. Loh, iya, maksudnya salat sebagaimana dia mampu. Ya, misalnya ketika dia salat ada musuh, dia sembunyi, lanjut lagi. Itu. Jadi semampunya, sebisanya dia, ya. Paham ya? Kaifa amkanahu. Bagaimana ayatnya? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila dalam keadaan takut, kamu boleh sholat dalam keadaan jalan ataupun berlari. Ya, berlari. Kamu lagi sholat begini, tiba-tiba ada rudal gini, ya masa kamu diem aja? Pasti langsung lari ke samping kan? Ya, seperti itu. Ya. Itu. Ya, sama juga. Ketika kamu lagi sholat diserang apa? Hewan buas, ya kamu lari. Ya. Atau kalau kamu bisa kamu hadapi, ya hadapi. 6. Kemudian 6. Fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rukbanan, baik dia berjalan kaki ataupun berkendara, ya. Juga bisa salat dalam berjalan kaki ataupun salat dalam keadaan apa? berkendara, ya, mengendarai kuda. Ya. Mustaqbilatal qiblah wa ghairu mustaqbilin laha.
Ya, baik dia menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ya, karena nggak mungkin ya. Jadi boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat ya dalam keadaan peperangan yang sangat sengit, yang berkecamuk tadi. Ya, seperti itu. Ya, soalnya misalnya begini. Kamu sholat, ya kan? Sholat kan, sedangkan musuhnya di sana. Sudah mau perang begini, musuhnya menyerang kita kan, nembak-nembak sudah itu. Udah waktunya sholat dia nembak-nembak sudah. Kiblat di sana. Ya masa kita tetap begini? Ya nggak kelihatan kan pasti. Jadi kita harus ya menghadap ke samping sambil bisa lihat apa serangan musuh yang di samping tadi. Ya, tuh ketika ya Pak awalnya kita harus menghadap kiblat, tapi kalau tidak memungkinkan dalam kondisi yang peperangan sengit, ya kita boleh tidak menghadap kiblat. Ya, paham Tom? Nah itu tadi sekian tentang sholat khauf, ya sholat khauf. Kemudian lanjut ke sholat apa dulu? Sholat id dulu atau sholat kusyuf? Ya sholat id dulu ya, sholat id. Dan ini yang harus banyak kita pelajari, sholat id. Yang juga kita sebentar lagi mau sholat id ya. Kemudian juga nanti mungkin sebagian kalian disuruh imam sholat id. Sudah tahu tata caranya dan bacaannya sudah tahu apa yang harus dibaca. Soalnya saya kemarin pernah waktu itu sholat id di mana gitu. Ada di sebuah masjid, masjidnya bagus, megah. Imamnya anak dari pondok, suaranya bagus. Tapi ya suaranya bagus, tetapi apa? Sah saja sih sah, tapi dia bacaannya tidak sesuai yang diperintahkan, makanya tidak sesuai sunnah. Bener aja, sah aja, tapi kalau di sini kan ada surat-surat yang dikhususkan untuk dibaca, ya dibaca. Ada yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada surat-surat yang dikhususkan. Walaupun kalau kita baca yang lain nggak apa-apa. Tapi ketika ada ajarannya, ada sunnahnya, kita bisa mengikutinya. Ya sama seperti apa? Salat Jumat juga sama. Salat Jumat sunnahnya apa? Sabihisma sama ya al-ghasyiyah. Ya walaupun ketika kalian baca surat yang lain nggak apa-apa. Ya sekali aja, tapi diperbanyak menggunakan surat ala-ala sama al-ghasyiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sholatul idaini, ya, sholat id. Saya cari-cari di buku ini kayaknya nggak ada ya pembahasan sholat id ya. Oh, sholat khauf ada di sini. Oh, ada. 6. Sholatul idaini. Bagi rujukan aja. Jadi kita mulai ya. Qala faslun fi sholatil idaini wa hukmu takbiri fihima. Ya. Salat idain yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan hukum takbir di dalam kedua salat tersebut, ya. Maksudnya kan di dalam situ ada takbir yang
lebih dari satu ya, ada 6. Bagaimana nanti hukumnya? Nah, kita lihat. Qala wa salatul idaini sunnatun muakkadatun. Ini yang pertama. Hukumnya salat idain. Perhatikan, ngobrol sendiri. Apa salat idain? Nanti kamu salah tangkap lagi. Ada namanya salat idain. Bukan salat idain namanya. Maksudnya idain itu salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, dua Id. Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. 6. Tapi jamaahnya lebih banyak salat Id apa salat subuh? Iya, salat Id. Ya, karena mungkin orang-orang merasa apa? Hanya setahun sekali, bilangnya apa? Rugi kalau nggak ikut salat Id. Hanya setahun sekali, ya. Padahal salat 5 waktu itu yang wajib, yang harus apa? Ya, harus dia kerjakan dan dia tidak boleh meninggalkannya. 6. Wahia rakaatani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Jadi salat Id itu baik Idul Adha atau Idul Fitri, dia adalah salat yang berjumlah 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Kemudian yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Takbir pada rakaat yang pertama, ya, pada rakaat yang pertama dia bertakbir sebanyak berapa? 7 kali siwa takbiratil ihram, selain dari takbiratil ihram. Nah, ini dalam kitab ini ya, ingat. Dalam kitab ini, dalam kitab fikih Syafi'iyah. Nanti kalian bisa lihat di kitab yang lain. Soalnya saya ada baca di kitab yang lain. 7 itu bersama dengan takbiratul ihram. Paham ya? Tapi sekarang itu pembahasan yang lain. Jadi sekarang kita fokus di pembahasan kitab ini ya. Bahwasanya dalam fikih Syafi'i itu, dalam kitab ini ya, nanti kalian biar ketika ditanya seseorang, kamu belajar di kitab apa? Ada kitabnya ya. Paham ya? Jadi tapi ketika nanti ada orang yang mengatakan 7 itu bersama dengan takbiratul ihram, ya ditanya juga dalam kitab apa itu. Boleh jadi dalam fikih yang lain. Paham ya? 6. Saya ulangi. Rakaatani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Pada rakaat yang pertama dia bertakbir sebanyak berapa? 7 kali. 7 kali selain takbiratul ihram. Berarti berapa? 8 kali, ya. Jadi pertama dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, kemudian iftitah, ya. Kemudian baru mulai takbir 1, ya. Allahu Akbar 2, kemudian Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, kemudian Allahu Akbar 5, kemudian Allahu Akbar 6, kemudian Allahu Akbar 7. Ya, kemudian dia baca apa? Baca surat Al-Fatihah. Ingat ya? Baca surat Al-Fatihah. Ya, diingat. Al-Fatihah. Kemudian membaca surat apa? Sini enggak disebut ya. Baca surat Al-A'la. Kemudian apa? Dia ruku. Kemudian apa? Dia sujud, ya, sujud. Ya, ruku habis itu i'tidal kayak biasa. Kemudian sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi, rakaat yang keberapa? Kedua. Rakaat yang kedua. Nah, ingat ya, ini masih sekarang dalam keadaan rakaat yang kedua, ya.
Kemudian dia, nah takbir yang dia dari bangun dari sujud tadi, nah kita lanjutkan ya. Wa fi tsaniyah, berarti sudah rakaat kedua ya. Wa fi tsaniyah khamsan siwa takbiratil qiyam. Dan yang rakaat yang kedua dia takbir berapa? 5 kali selain takbir yang dari bawah tadi. Ya kan? Kan tadi dari sujud ya. Dari sujud kemudian Allahu Akbar. Ini enggak disebut. Ini belum masuk hitungan 5 tadi, belum. Ya. Jadi itu namanya takbir apa? Takbiratul qiyam. Takbir berdiri. Takbir dari bawah tadi berdiri. Paham ya? Takbir dari bawah tadi sujud kemudian Allahu Akbar. Ini belum masuk hitungan 1. Kemudian sudah berdiri selesai kemudian baru dihitung. Allahu Akbar 1 ya. Allahu Akbar 2, kemudian Allahu Akbar 3, kemudian Allahu Akbar. Kenapa 4, kemudian Allahu Akbar 5, kemudian sudah ya 5. Kemudian apa? Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian apa? Ya, membaca surat apa? Al-Ghasyiyah. 6. Al-Ghasyiyah, kemudian selesai ruku, bangun dari ruku, i'tidal, kemudian selanjutnya sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian apa? Apa? Tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir, kemudian salam. Paham ya? Salam. Paham? Dan untuk bacaannya pilihannya tadi rakaat pertama bisa Al-A'la atau surat Qaf. Paham ya? Jadi kalau yang agak pendek boleh Al-A'la ya. Atau apa? Surat Qaf, surat Qaf ya. Jadi ingat, dua surat ini harus kalian betul-betul mutkin ya, karena ini surat-surat yang memang memiliki apa? Baratnya dipilih untuk dibaca dalam sholat id, paham ya? Walaupun mungkin kalian baca surat yang lain nggak apa-apa, tapi ini yang diutamakan, ya, paham ya? Jadi apa tadi? Rakaat pertama Al-A'la atau Qaf. Kemudian rakaat kedua itu Al-Ghasyiyah atau Al-Qamar, ya, atau surah Al-Qamar, ya, atau Al-Qamar. 6. Ya. Nah, jadi itu ya pilihannya, itu Al-Qaf atau AA. Apa tadi yang kedua? Al-Ghasyiyah atau Al-Qamar untuk rakaat yang kedua. 6. Kelas? Paham tuh? Nah, ini apa? Kaifiyah atau tata cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, saya ada pertanyaan di sini. Terus bagaimana yang dia itu masbuk atau ketinggalan takbir? Nah, jadi ketika imam tadi masih dalam posisi misalnya takbir keempat misalnya, atau takbir ketiga kan, dia sudah takbiratul ihram sudah, habis itu baru kita ulang lagi ya, 1 Allahu Akbar, 2 Allahu Akbar, 3 baru datang tadi jamaahnya yang masbuk tadi, dan dia datang ketika imam takbir keberapa? Keempat misalnya atau ketiga. Bagaimana? Kan ketinggalan tadi. Apakah dia tetap ngulangin dari 1? Ya tidak. Dalam keadaan itu dia langsung mengikuti imam. Imam takbir ketiga ya dia ikut ketiga. Jadi dia hanya takbir berapa berarti? Nambah berapa? 3, 4, 5, 2 lagi. Dia cuma dapat 2 takbir, enggak apa-apa. Paham ya? Itu untuk takbir. Paham ya? Jadi ketika antum masuk imam sudah takbir keempat, ya antum ikut aja sudah takbir, ya. Ikut takbir dengan imam, ya. Niat dulu takbiratul ihram, kemudian ikut takbir dengan
dengan imam ya. Enggak harus kamu juga takbir 7, enggak harus ya. Karena antum sudah masbuk tadi ya. Makanya kalau mau sempurna ya apa? Iya, datang lebih awal. 6. Kemudian seperti biasa ruku, sujud, kemudian rakaat kedua ya sudah bareng lagi. Ya. Kemudian tapi kalau dia dapat 1 rakaat kayak apa? Kan misalnya imam sudah sujud kan? Berdiri lagi kan, rakaat kedua, dia baru datang tadi, makmum yang masuk baru datang. Ya, dia tetap ikut sama imam kan? Berarti imam rakaat kedua, dia rakaat berapa? Dia rakaat pertama. Ya, dia rakaat pertama. Nah, ketika sujud, kemudian salam, dia lanjut. Ya, karena dia masih 1 rakaat. Ya, jadi nggak boleh 1 rakaat saja. Dia lanjut, tapi takbirnya tetap sempurna. Takbir sendiri berapa? 5. Paham ya? Yang masbuk tadi karena dia masih punya 1 rakaat lagi, maka dia berdiri lagi, kemudian bertakbir sendiri berapa? 5. Ya, kemudian melanjutkan sholatnya sampai dia salam. Ya, seperti itu. Temtum. 6. Ya. Setelah itu apa? Ada apa namanya? Khutbah. Khutbahnya berapa untuk Id? Kalian pernah Kak lihat khutbah sekali? Ya, untuk Id memang itu ada fi kalam ya, ada pembahasan, tapi yang pernah saya dapatkan itu dua kali. Ya, 2 kali khutbah, maksudnya khutbatain ya, khutbatain. Jadi kayak biasa ya khutbahnya ya. Dan di situ ada pembahasan tentang khutbah di situ nanti. 6. Nanti di sini ada pembahasan tentang khutbah ya. Khutbah juga ada takbirnya enggak? Ada kan? Allahu Akbar, salam dulu kan, habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada kan gitu kan biasanya. Nah, itu juga ingat. Jadi bukan kayak kalau khutbah Jumat, beda. Jadi dia juga ada takbir di situ. Ada takbir-takbir yang diulang-ulang. Ya, pada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. 6. Jadi sudah paham ya tadi kaifiyah atau tata cara sholatnya. Jadi dia adalah 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir selain takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua berapa? 5 takbir selain takbiratul qiyam. 6. Sekarang pembahasan khutbahnya. Qala wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Ingat ya. Dan khutbah setelah itu tadi ada 2 khutbah, maksudnya khutbatain ya. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Ingat ya. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Ada Idul Fitri dan Idul Adha. Qala wa yukabbiru fil ula 9 wa fi tsaniyah 7. Dan bertakbir pada khutbah yang pertama itu berapa? 9 kali. 9 kali. Jadi setelah muqaddimah ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan habis itu apa? Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Juga bisa seperti itu ya. Ya, intinya dia bertakbir berapa? 9 kali ya sebelum memulai khutbahnya ya, setelah muqaddimah tadi. Kemudian wa fi tsaniyah 7, dan pada khutbah yang kedua
berapa? 7 kali. Setelah dia duduk kan, duduk kemudian duduk sebentar kan, habis tidak berdiri. Habis itu ya bisa salawat dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar 7 kali ya. Ingat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Paham ya? Nah. Jadi ingat, khutbah yang pertama berapa? 9 kali takbir. Khutbah yang kedua 7 kali takbir ya. Bukan takbir gini ya, maksudnya takbir pengucapan saja ya. 6. Qala wa yukabbi, sudah tadi ya. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil id. Nah, waktu takbir ini maksudnya waktu kita disunahkan untuk apa? Takbiran. Ya, takbiran ini waktunya kapan? Tadi pembahasan khutbah sudah, pembahasan salat sudah, pembahasan khutbah sudah. Kemudian wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil id. Waktu awal dimulainya kita bertakbir, maksudnya takbiran ya. Itu kapan? Ketika ghurubi syamsi min lailatil id. Ketika apa? Waktu terbenamnya matahari di hari Idul Fitri. Idul Fitri atau Idul Adha. Misalnya besok ini, besok tanggal 10 sudah Idul Adha. Jadi tanggal 9 itu maghribnya sudah ya, sudah kita boleh bertakbir ya. Tanggal 9 maghribnya itu kan kalau di kalender Arab itu sudah masuk ke tanggal 10-nya ya, sudah masuk ke tanggal 10. 6. Karena di Arab tanggalan Hijriah itu ya berganti pada maghrib ya kan ya. Jadi maghrib dia sudah masuk ke hari selanjutnya, masuk ke tanggal selanjutnya. Jadi di mulai maghrib sudah mulai bertakbir. 6. Perhatikan. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil idi ila ayyadkhalal imamu fi shalah. Sampai ini ingat ya. Ila ayyadkhalal imamu fi shalah. Sampai terakhir ketika imam sudah masuk ke dalam salat. Jadi kan kita biasanya kalau menunggu salat Id, ini yang fitri ya, ingat yang fitri dulu. Salat Idul Fitri, kita kan bertakbir tuh, nunggu sambil nunggu imam kan, sambil nunggu waktunya salat kita bertakbiran kan. Nah, di ujungnya itu apa? Di akhirnya sampai ketika imam memulai salat. Ketika sudah mulai berdiri, salatu jami'ah, kita berdiri itu sudah akhir untuk takbiran pada salat Idul Fitri, pada salat Idul Fitri. Nah, jadi awalnya dari maghrib hari sebelumnya sampai akhir ketika imam masuk ke dalam salat Idul Fitri. Nah, wafil adha. Nah, sedangkan pada salat Idul Adha, perhatikan ya, dicatat ya. Mungkin yang nggak bawa buku dicatat di kepalanya langsung ya. Nah, jangan sampai kalian nanti disuruh imam baru nanya-nanya, oh gimana caranya? Ya, ini kan pernah belajar ya. 6. Kemudian wafil adha, sedangkan pada sholat Idul Adha yusannu khalfas salawatil mafruḍah min subhi yaumi arafah ilal asri min akhiri ayyamit tasyriq. Nah, sedangkan pada sholat Idul Adha kita disunnahkan bertakbir ya pastinya dimulai juga tadi awalnya sama ya, awalnya dari maghrib sudah dimulai. Besok Idul Adha maghribnya ini sudah kita bertakbir. Tapi ya dia bertakbirnya bukan sampai beda. Kalau Idul Fitri tadi kan sampai imam masuk sholat Id, sedangkan Idul Adha dia berlanjut sampai berapa? Akhir hari tasyrik. Ya, hari pertama Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah
ini bukan hari tasyrik namanya, tapi hari Id, masih hari Id. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi jumlahnya berapa? Jadi jumlahnya 4 hari sama hari Idnya ini. Jadi 4 hari ini kita disunahkan untuk bertakbir khalfa shalawatil mafruḍah. Ya, di belakang sholat wajib tadi. Maksudnya ketika setelah sholat 5 waktu kita bertakbir. Ya, 4 hari tadi. Di hari Idnya hari pertama, kemudian 3 hari tasyrik. Paham ya? Itu disunahkan kita bertakbir setelah sholat faridoh, setelah sholat wajib. Paham ya? 6. Kenapa? Takbirnya Allahu a'lam. 5 ya biasanya tuh 5 kalau nggak 7 ya. 6 sini nggak disebutkan ya. Intinya dia dianjurkan untuk memperbanyak ya, dianjurkan untuk memperbanyak. Tapi kalau banyak-banyak nanti nggak selesai sholatnya. Jadi ya dibatasi, mungkin kalau nggak 7 boleh 7 boleh 7 boleh 5 ya. Nah, kalau kalian ingat biasanya berapa? 5? 3. Makanya ketika takbir itu biasanya memang langsung aja bareng-bareng gitu ya. Dan walaupun maksudnya sendiri-sendiri itu semuanya masing-masing baca gitu ya takbir ya. Nggak harus rempak juga, nggak harus ya. 6. Jadi intinya setelah sholat wajib dianjurkan untuk bertakbir ya, untuk bertakbir ya. Ya masing-masing juga boleh. 6. Kemudian mana tadi? Jadi dari min subhi yaumi arafah, dari subuh yaum arafah, apanya tadi? Bentar. Khalfa salawatil mafruḍah min subhi. Oh ini bukan dari maghrib ya, afwan. Bentar. Wa fil adha yusannu khalfa salawatil mafruḍat min subhi yaumi arafah ila al-asri min akhir ayami tasyrik. Afan ya, afan. Karena baru tahu juga ini. Jadi di sini dikatakan dari subuh yaum arafah. Selama ini kalian tahu maghrib atau subuh? Ini bisa dibuka lagi ya. Tapi di sini dikatakan min subhi yaumi arafah, dari subuh hari arafah ya. Jadi misalnya hari tanggal 10 subuhnya itu, subuhnya sudah mulai takbir. Nah karena ini fikih, boleh jadi ada pendapat yang lain yang berbeda ya. Paham ya? 6. Ada yang pernah dapatkan subuh? 6. Dalam kitab ini disebutkan. Nah, di sini ada pembahasan sebentar. 6. Nah, jadi di sini dikatakan untuk dari guru bisyamsi itu, dari guru bisyamsi, dari terbenamnya matahari itu hanya Idul Fitri, sedangkan untuk Idul Adha dimulai dari subuh, dari subuh. Paham ya? Dari subuh. Paham? Dari subuh hari ke berapa? 9 kah? 10? Ya. Hari ke-10 lah berarti. Ya. Yaum min subhi, nanti. Min subhi yaumi arafah. Arafah ya dikatakan ya. Afan. Saya ulangi. Wa fil adha yusannu khalfa salawatil mafruḍat min subhi yaumi arafah. 6. Ingat, hari Arafah hari ke berapa?
9. Berarti takbirnya dari subuh hari Arafah. Nah, nanti bisa dibuka lagi ya kalau ada pendapat yang lain. Tapi di sini nasnya ya lafadznya di sini dikatakan min subhi yaumi Arafah. Ya, min subhi yaumi Arafah. Ya. Berarti hari ke berapa? 9, hari ke-9. Paham ya? 6. Hari ke-9. Hari di mana jamaah haji sedang berwukuf di Arafah, sedangkan orang yang tidak berhaji mereka disunahkan untuk berpuasa, ya, dari subuh yaum Arafah. 6. Ilal asri min akhiri ayami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Kemudian sampai akhir hari tasyrik. Ya. Hari tasyrik yang 3 tadi. Salat Idnya tetap aja hari ke-9. Kemudian Id kan. Kemudian 11, 12, 13. Sampai hari ketiga tasyriknya. 6. Berarti bahasanya berapa? Kalau kita nyebut lebaran, berarti lebaran ke berapa terakhirnya? Lebaran keempat. Jadi takbirnya dari mulai subuh hari ke-9 Dzulhijjah sampai lebaran ke berapa? Ya, keempat. 6. Lebaran keempat. Jadi kita disunahkan untuk bertakbir di akhir-akhir salat 5 waktu. Paham? 6. Ilahuna fi soal. Angkat tangan yang ada pertanyaan. Mungkin ada yang belum disampaikan. Aslinya kalau fikih ini pasti banyak pertanyaan kalian. Cuma malu aja biasanya. Ya, jangan malu. Ya. Saya pengalaman ketika belajar fikih itu pasti itu muncul terus pertanyaan. Sampai-sampai sayanya bilang, "Gak usah nanya dulu. Nanti akan ada di sini pembahasannya." Ya, pasti apa maksudnya? Nanti itu belum sampai, nanti akan ada sendiri pembahasannya. Tapi sekarang kalian saya suruh bertanya, ketika ada pertanyaan silahkan. Erlan, yang lain. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nanti ini PR ya, PR mungkin boleh jadi ini ilmu bagi saya juga ini tentang apa? Takbirnya dimulai hari ke berapa? 9 hari Arafah. Subuh hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Nanti bisa dicek lagi di fikih yang lain. Ya, mungkin ada kalam ulama atau pendapat madhab yang lain. Saya dicari. Tapi menurut di sini dalam kitab fikih Syafi'i ini apa? Soalnya fikih itu luas ya. Dalam fikih Syafi'i ini dikatakan dimulai dari subuh hari Arafah. Ya berarti tanggal berapa? 9 sampai tanggal berapa? 11, 12, 13 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 6. Visual? Kalau tidak ada, salat khauf, Allahu alam, ana belum dapati. Tapi belum ada sih pembahasan tentang di qasar itu. Apakah dia di qasar atau tidak? 6. Untuk salat khauf. Ya. Nanti saya cari lagi ya pembahasannya tentang yang lain juga dicari. Mungkin sebagian ada yang pernah dapatkan apakah dia di qasar atau tidak. Ya, memang di sini nggak dibahas ya. Tapi ntar saya lihat di sini ya. Di sini ada pembahasannya.
Ya. Boleh jadi ada di sini. Sifatuha 92. Ya, ini kan kadang nggak terbetik kita pertanyaan itu ya. Jadi perlu kalian bertanya, ya. Enam. Saya baca aja ya, perhatikan ya. Ya. Ini di sini ada dalilnya ya. Qala ta'ala, salatul khaufi, qala ta'ala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. Ingat tadi ya. Wal yakhudu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Wal yakhudu hidrahum wa aslihatahum. Sifatuha, ini maksudnya tata caranya. Qala al-Khattabi, salatul khaufi anwa'un. Shallahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin mukhtalifah wa ashkalin mutabayyinah. Yataharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati wa ablagu fil hirasati fahiya ala ikhtilafi suwariha muttafiqatul makna. Jadi macam-macam. Yang pertama, An Ibnu Umar qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, salatal khaufi bi ihda taifataini. Ingat ya, bi ihda taifataini rakaatan, bi ihda salah satu ya. Bi ihda rakaataini, bi ihda taifataini rakaatan wa taifatul ukhra muwajahatul adu. Yang lain dia menghadap musuh. Tsumman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal adu wa ja'a ulaika tsumma shalla bihim nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatan tsumma sallama nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qadaha ulai rakaatan wa haulai rakaatan. Di sini hanya disebutkan apa? Tata caranya saja ya. Tidak menyebutkan tentang qasar dalam apa tadi? Dalam sholat. 6. Nah, di sini nggak disebutkan masalah qasar. Nanti bisa dicari ya. Boleh jadi benar. Ya, jadi ya Allah alam, nanti kita cari bersama-sama ya. 6. Kelas berarti kita pertemuan selanjutnya akan membahas tentang salat khusyuk belum ya? Salat khusyuk dan nanti mungkin istisqa ya. Apalagi? Ya. Di antara itu 6. Memang sini nggak disebutkan Allah alam ya, cuma ada sebagian yang kita dengar itu di situ isinya tasbih juga. Isinya tasbih ya. Mana? Ya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. 6. Seperti itu. Ya. Itu sunnah. Ya, sunnah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi disunahkan untuk membaca ya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Jadi ada jedanya ya, jedanya. Allahu akbar, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Kemudian takbir kedua, ketiga dan selanjutnya. 6. Al-akhir, Mafi.
Besok apa besok? Jenazah kah? Jenazah ini Masya Allah pembahasannya nanti ya. Ya, harap dihadiri ya. Soalnya itu banyak yang orang tidak tahu ya, gimana mengurus jenazah. Ya. Mungkin itu ya. Saya akhiri ya. 6. Kata-kata bidua kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.